Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila dengan NIM E02210006. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis survival dengan materi yang saya bawakan adalah pembentukan model regresi eksponensial. Dalam distribusi eksponensial, ada konsep yang dikenal sebagai sifat pelupa. Contohnya, probabilitas seseorang untuk bertahan hidup ke depan itu tidak dipengaruhi oleh berapa lama mereka bertahan hidup hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh fungsi hazardnya yang konstan, di mana hazard rate itu tetap sama sepanjang waktu. Nah, hazard yang konstan ini sebenarnya tidak cukup realistis untuk memodelkan semua data survival. Namun, model dengan distribusi eksponensial sering digunakan karena kesederhanaannya sebelum melihat model lain yang lebih kompleks namun mungkin menghasilkan nilai yang lebih baik. Berbeda dengan model regresi linear yang kita kenal, yang dimodelkan itu adalah y-nya, sedangkan model regresi eksponensial yang dimodelkan itu adalah fungsi hazardnya. Nah, sehingga kita memiliki model dari fungsi hazard itu ht bersyarat x sama dengan eksponen dari beta 0 tambah beta 1 x1 sampai beta p xp. Setelah kita mendapatkan model regresi, langkah berikutnya adalah melakukan uji parameter model. Uji ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengujian secara serentak dan pengujian secara parsial. Nah, pengujian secara serentak itu untuk mengetahui apakah model layak digunakan atau tidak. Uji yang digunakan adalah likelihood ratio. Sedangkan pengujian secara parsial itu untuk melihat masing-masing variabel independen mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian secara serentak itu yang pertama adalah pengujian hipotesis, di mana H0-nya itu model tidak layak digunakan. Sedangkan H1-nya minimal ada 1 beta I tidak sama dengan 0, yang artinya model layak digunakan. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Nah, di sini alfa yang saya gunakan itu 5%. Yang ketiga, statistik uji. Nilainya, rumusnya bisa dilihat pada slide ini. Yang keempat, daerah kritis. H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, atau p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Yang terakhir, itu kita menarik kesimpulan, apakah modelnya layak digunakan atau tidak. Nah, untuk pengujian secara parsial, langkah-langkahnya sama dengan pengujian secara serentak, tetapi hipotesisnya itu untuk masing-masing variabel. Sedangkan statistik ujinya menggunakan nilai Z, yaitu distribusi normal baku, di mana min-nya sama dengan 0 dan variansnya sama dengan 1. Untuk daerah kritisnya, H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Atau jika nilai Z hitungnya itu minus, kita menggunakan daerah kritis yang ini, yaitu Z hitung lebih kecil dari minus Z tabel, atau p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Yang terakhir itu kita menarik kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Data yang saya gunakan ini saya ambil dari website Kaggle, di mana dataset ini tentang informasi medis pasien-pasien yang telah menjalani operasi kanker payudara pada rumah sakit di Chicago pada tahun 1958 sampai 1970. Untuk variabel-variabel yang saya gunakan dalam pemodelan regresi yaitu age atau usia,
pasien pada saat operasi itu sebagai variabel X1, tahun operasi itu sebagai variabel waktu, axial nodes atau jumlah nodus limfa yang terlibat itu sebagai variabel X2, dan surf status sebagai variabel status, di mana satu ini berarti hidup lebih dari 5 tahun setelah operasi. Dua itu meninggal dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah operasi. Dalam pemodelan regresi eksponensial, saya menggunakan software R untuk menganalisis datanya dan diperoleh nilai beta 0 itu 6,36515, X1 minus 0,01262, dan X2 itu minus 0,0416. Dan diperoleh model regresi eksponensial dapat dilihat pada slide ini. Nah, langkah selanjutnya melakukan pengujian parameter untuk mengetahui apakah model regresi eksponensial tersebut sesuai dengan data. Nah, dalam pengujian secara serentak, diperoleh nilai likelihood ratio test atau chi-square hitungnya itu lebih besar dari nilai chi-square tabel, yaitu 5,991, atau nilai p-value 0,00075 itu lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, artinya model regresi eksponensial layak digunakan. Nah, tahap selanjutnya melakukan pengujian parsial untuk melihat masing-masing variabel independen mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu waktu ketahanan pasien setelah operasi. Nah, pada slide sebelumnya, pada daerah kritis pengujian secara parsial itu diperoleh nilai Z tabel yaitu 1,96. Nah, karena nilai Z hitung dari intercept ini lebih besar dari Z tabel 1,96, maka H0 ditolak. Untuk X1, karena nilai Z hitungnya lebih besar dari minus Z tabel, yaitu minus 1,96, itu kesimpulannya gagal tolak H0 atau H0-nya diterima. Sedangkan untuk nilai X2, karena Z hitungnya ini minus, maka kriteria keputusannya itu jika Z hitung lebih kecil dari minus Z tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, karena ini lebih kecil dari minus 1,96, maka kesimpulannya H0 ditolak. Nah, artinya hanya variabel intercept dan X2 yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, di sini saya mengambil contoh interpretasi dari koefisien X2, di mana nilainya ini bernilai negatif, yang artinya peningkatan jumlah nodus limfa yang terlibat akan menurunkan waktu ketahanan pasien setelah operasi. Atau dengan kata lain, setiap peningkatan satu satuan dalam jumlah nodus limfa yang terlibat mengurangi log dari waktu ketahanan sebesar 0,0416. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.